Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 24 Januari 2023, Selasa, Pekan Biasa ketiga. Peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales, Uskup dan Pujangga Gereja. Disusun dan dibawakan oleh Frater Yono Kelen, SVD. Selamat mendengarkan. Seperti yang dikisahkan tadi, Yesus memiliki banyak saudara, saudari, ibu, atau dalam satu kata, Yesus memiliki banyak keluarga. Mereka datang kepada Yesus karena mereka ditangkap dan diutus oleh sabda yang Yesus wartakan. Sekarang mari kita lihat. Yesus berdiri, banyak keluarganya yang datang dan duduk di sekelilingnya, membentuk sebuah lingkaran persaudaraan yang kuat dan penuh cinta. Ada yang setia mendengarkan Yesus, dan ada pula yang masih berjuang untuk datang, melihat, dan mendengarkan pewartaan Yesus. Kita ketahui bahwa yang datang dan berjuang menemui Yesus adalah ibu dan saudara-saudara kandungnya. Mereka datang karena apa? Ya, mereka datang karena mereka melihat banyak perubahan di dalam kehidupan umat karena pewartaan Yesus. Ada perubahan yang baik, seperti ada yang disembuhkan, ada yang ditobatkan, dibebaskan, dan dituntun masuk menjadi satu dalam Yesus. Namun ada pula yang mengeritik karya pelayanan yang Yesus berikan. Rasa takjub dan prihatin akan apa yang mereka lihat menggerakkan mereka untuk datang karena ada rindu dan membutuhkan bimbingan dari Yesus. Mereka menginginkan perubahan yang baik di dalam kehidupan keluarga mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari,
pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, kepada siapakah kita mengadu, bercurhat, dan mencari jalan keluar terbaik akan setiap masalah hidup ini? Sabda Tuhan hari ini memberikan jawabannya. Kepada Yesuslah kita mengadu, mencurhatkan semua keluh kesah hidup ini dan semua harapan. Sekali lagi, mari kita buka mata, buka hati, dan lihat. Realitas saat ini menghadirkan begitu banyak cerita mengenai masalah dan harapan yang dengan sengaja atau tanpa disadari dicurhatkan dan disampaikan kepada orang lain atau objek lain sebagai luapan rasa yang berakhir sia-sia tanpa ada perubahan yang baik. Salah satu contohnya, kehadiran media sosial dalam hidup manusia membuat kita lebih terlena dan secara spontan mengungkapkan masalah hidup lewat media sosial tanpa lagi menjaga privasi dan sopan santun dalam berkata. Kita perlu membuka mata dan melihat semuanya itu. Apakah baik atau merugikan? Kembali kita sadari kelalaian itu dan pergi kepada Yesus. Percaya segala perjuangan kita akan tercapai dan kita layak masuk dalam lingkaran keluarga Kristen yang sejati seturut kehendak Tuhan. Tentang lihat dan kembali kepada Yesus, dapat kita belajar dari Santo Fransiskus dari Sales yang kita peringati hari ini. Sosok uskup dan pujangga gereja ini telah membawa banyak orang kembali ke gereja Katolik yang adalah sakramen keselamatan. Karya pewartaan dan tulisannya yang mendalam tentang iman Katolik merupakan warisan berharga bagi gereja. Ia juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan media sosial seperti surat kabar sebagai sarana untuk pewartaan iman. Sahabat Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, mari kita belajar dari hidup dan karya Santo Fransiskus dari Sales dan dari sabda Tuhan yang kita renungkan hari ini. Semoga kita mampu melihat kasih Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita dan dapatlah sepenuhnya kita kembali bersatu dalam lingkaran persekutuan Kristus yang penuh rahmat itu. Ya Bapa, tuntunlah dan arahkanlah kami untuk melihat dan kembali kepadamu, menimba rahmat sabda dan pertobatan, sehingga layaklah kami satu dengan Dikau melalui Kristus, jalan kebenaran dan hidup kami. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai